Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa untuk belajar bersama mengenai aplikasi dari Birat Assessment pada ultrasonografi. Seperti kita ketahui, untuk pembuatan expertise dari breast imaging ada satu kesepakatan yang dibuat oleh ACR Birats yang nanti akan membuat satu kesepakatan bersama dari hasilnya. Sehingga siapapun yang melakukan expertise akan membuat satu kesimpulan yang sama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara untuk yang Birats ultrasonografi. Ultrasonografi pada payudara ini memang memiliki suatu teknik-teknik khusus, di mana transducer yang kita gunakan untuk USG pada MAME ini menggunakan transducer yang high resolution scanner, kemudian biasanya kita gunakan frekuensi tinggi, biasanya paling tidak 10 MHz atau lebih. Seperti pada gambar ini kita akan bisa melihat seandainya kita menggunakan transducer dengan frekuensi yang lebih rendah, misalnya 5 MHz, maka biasanya fokus dari image-nya adalah sekitar 3-4 cm. Sementara kalau kita gunakan yang lebih tinggi, misalnya 7,5-12 MHz, maka fokus dari image-nya akan berada dalam kedalaman 1,5-2 cm. Dan hal tersebut hampir sesuai dengan ketebalan dari payudara perempuan. Kemudian untuk evaluasi dari lesi-lesi yang superficial, maka kita juga akan bisa menggunakan suatu alat bantu. Misalnya suatu gel, bisa dilihat ya tadi pada gambar ini, untuk bisa melihat lesi yang superficial ditambahkan ketebalan tertentu, yaitu suatu gel sehingga fokusnya akan bisa lebih superficial. Kemudian untuk posisi dari pasien yang akan kita lakukan ultrasonografi, untuk posisi utama adalah upper outer quadrant, di mana lokasi ini merupakan lokasi yang terbanyak dari munculnya kanker payudara. Sementara untuk posisi-posisi yang lain, pasiennya bisa lurus, supine, atau mungkin miring pada sisi kontralateralnya. Kemudian paling tidak pada saat kita melakukan USG payudara, maka harus memiliki dua posisi, yaitu transversal dengan longitudinal ataupun misalnya kita boleh memilih yang lain, misalnya transversal dengan radial, dengan ortogonal ataupun yang antiradial. Jadi minimal harus ada dua sisi potongan scanning. Kemudian untuk USG payudara kita juga mengenal adanya mirror image scanning. Apa artinya? Bahwa scanning ini kita lakukan dengan membandingkan antara kanan dan kiri. Jadi bukan hanya berlaku pada mamografi, tetapi juga perlu kita lakukan pada waktu kita melakukan USG MAME. Tapi tentu saja misalnya salah satu payudaranya sudah mengalami mastektomi, maka mirror image scanning ini tidak bisa kita lakukan. Kemudian salah satu teknik lain yang kita gunakan adalah dengan ataupun tanpa kompresi. Pada gambar yang pertama kita bisa melihat bahwa gambarnya agak kabur, tetapi setelah dilakukan kompresi yang khusus yang cukup, maka gambaran lesinya terlihat lebih tegas. Kemudian untuk teknik-teknik yang baru lagi adalah adanya breast elastografi. Untuk breast elastografi ini juga ada berbagai macam teknologi yang sekarang bisa kita terapkan, bisa yang strain elastografi ataupun yang shear wave elastografi. Untuk yang strain berarti kita perlu melakukan penekanan khusus dengan tekanan tertentu, sementara kalau kita menggunakan shear wave elastografi, maka alatnya akan mampu memberikan kompresi yang terukur, sehingga kita akan bisa tahu apakah lesi tersebut cukup elastik ataukah mungkin yang hard, keras. Biasanya pada lesi-lesi yang maligna karena lesinya sendiri berusaha untuk infiltrasi ke sekitarnya, maka biasanya pada elastografinya akan keras hasil yang didapatkan. Sementara pada lesi-lesi yang benign biasanya dia mobile sehingga masuk yang di soft elastografi.
Kemudian ada lagi satu teknik untuk breast ultrasound adalah contrast enhanced ultrasonography. Mungkin hal ini masih suatu teknologi yang cukup baru yang belum banyak yang kita kenal. Jadi untuk contrast enhanced ultrasonography ini menggunakan microbubble. Mikrobubble tersebut diinjeksikan intravena sehingga akan bisa masuk pada vascular breast. Untuk menentukan apakah ini merupakan suatu lesi jinak yang biasanya vaskularisasinya minimal, ataukah lesi-lesi maligna dengan vaskularisasi yang cukup banyak, kemudian bagaimana pola vaskularisasinya, apakah perifer, apakah intralesi, akan bisa dilihat secara jelas dengan kontras enhanced ultrasonografi ini. Sayangnya memang bahan kontrasnya belum tersedia secara luas dan sepertinya memang di Indonesia belum ada yang menggunakan contrast enhanced ultrasonografi ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur pelaporan dari breast ultrasonografi ini. Ada beberapa hal yang harus kita laporkan. Yang pertama adalah indikasi pemeriksaan. Kemudian harus disampaikan bagaimana teknik pemeriksaan USG yang kita lakukan. Disusul dengan deskripsi ringkas dari komposisi umum payudara. Biasanya untuk komposisi ini nanti hanya kita laporkan apabila pasien tersebut screening, bukan pada diagnostik ultrasound. Kemudian deskripsi dari temuan penting, perbandingan dari pemeriksaan sebelumnya, kemudian laporan gabungan, penilaian, dan manajemennya. Kita mulai dari indikasi. Indikasi pertama dari breast ultrasonografi adalah untuk mengevaluasi adanya palpable mass, jadi massa atau tumor yang teraba, kemudian mungkin sign dan simptom yang lainnya. Misalnya pasien dengan keluhan nyeri, dengan keluhan gatal pada payudara, atau mungkin adanya gambaran kemerahan pada inflammatory breast disease, baik itu oleh mastitis maupun pada breast cancer, maka ini merupakan indikasi dari USG yang pertama. Selanjutnya, untuk indikasi yang kedua adalah untuk mengevaluasi temuan dari imaging yang lain. Misalnya kita menemukan lesi pada mamografi ataupun menemukan lesi pada MRI, maka harus dikonfirmasi dengan USG ini. Karena memang USG ini adalah yang paling simple, sederhana, tidak menggunakan radiasi, dan seandainya bisa dimanfaatkan untuk guiding biopsi, maka guiding biopsi ini dikerjakan dengan panduan USG. Indikasi yang ketiga adalah inisial evaluasi pada palpable mass perempuan yang usianya muda, yaitu di bawah 30 tahun, atau mungkin pada perempuan-perempuan yang hamil dan menyusui. Kita bisa melihat di sini pada perempuan usia muda atau mungkin pada ibu hamil mungkin ada keluhan benjolan atau nyeri atau mungkin keluarnya cairan dari puting yang tidak semestinya, maka USG menjadi pilihan yang pertama. Yang keempat adalah evaluasi untuk problem yang terkait dengan breast implant. Kita ketahui bahwa kalau menggunakan implan maka mamografi agak sulit apabila dipakai untuk evaluasi. Sebetulnya yang standar adalah dengan menggunakan MRI. Tetapi kalau misalnya memang kita hanya memiliki USG, maka kita bisa menggunakan untuk evaluasi implan. Misalnya melihat intak tidaknya kapsul implan, ataukah mungkin melihat adanya ruptur, atau mungkin ada suatu silikonoma, maka kita bisa menggunakan USG. Ini adalah gambaran dari USG implan, di mana ada lipatan dari salah satu kapsulnya. Untuk indikasi ultrasonografi payudara yang kelima adalah untuk evaluasi dari mikrokalsifikasi atau adanya arsitektural distorsi yang dicurigai sebagai suatu lesi malignansi. Biasanya mikrokalsifikasi ataupun adanya distorsi arsitektural yang sulit untuk bisa dideteksi adanya lesi itu apabila terdapat pada perempuan dengan dense breast. Artinya dense breast adalah jaringan fibroglandulernya sangat padat. Sehingga untuk bisa membantu menetapkan apakah ada lesi yang tertutupi oleh dense breast tersebut, diperlukan adanya ultrasonografi. Ini adalah contoh-contoh gambar dari mamografi pada perempuan dengan dense breast. Pada gambar A kelihatan sekali bagaimana densitas dari payudaranya. Ini adalah masuk ke birat
D, density, yaitu extremely dense. Kemudian kita juga bisa melihat pada gambar berikutnya adanya distorsi arsitektural, kemudian adanya lesi yang tersembunyi, dan dengan gambaran USG kita menemukan adanya lesi yang sangat kecil. Dan ternyata pada hasil histopatologinya didapatkan adanya suatu lesi malignansi. Yang keenam, USG ini sangat bermanfaat untuk tindakan guiding biopsi. Seperti kita ketahui, adanya lesi-lesi tadi temuan baik pada mamografi, pada MRI, yang ternyata bisa dikonfirmasi dengan hasil USG, maka untuk pengambilan jaringannya dapat dilakukan dengan guiding ultrasound. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk treatment planning pada radiation therapy. Yang kedelapan, USG sangat bermanfaat untuk evaluasi adanya limfonodi pada daerah aksila. Kita tahu bahwa limfonodi aksila ini merupakan sentinel node. Artinya biasanya malignansi ini akan metastasis ke limfonodi yang pertama, dan limfonodi pertama pada payudara biasanya adalah ke limfonodi aksila. Dan yang kesembilan adalah untuk proses screening pada perempuan dengan dense breast, hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu perempuan yang dense breast tetapi memiliki high risk. Kemudian kita akan belajar tentang statement of scope and teknik dari breast ultrasound ya. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah harus melakukan real time examination. Kemudian sebetulnya kita bisa melakukan automated whole breast scanning system. Kita juga bisa memanfaatkan color atau power Doppler. Kemudian tadi menggunakan elastografi, baik metode yang strain maupun yang shear wave elastografi, dan posisi pasiennya biasanya kita lakukan pada posisi supine ataupun LLD. Yang pertama ini adalah untuk komposisi umum payudara. Untuk komposisi umum ini hanya berlaku pada screening, akan dibagi menjadi 3 grup. Yang pertama adalah homogen, tetapi background echo structure-nya adalah fat. Jadi biasanya pada perempuan-perempuan yang usianya sudah tua, maka masuk pada grup pertama ini. Kemudian yang kedua homogen tetapi fibroglandular. Inilah yang dikenal dengan istilah breast dense ya. Kemudian yang ketiga adalah yang tipe campuran, yaitu heterogeneous background echo structure. Ini adalah ACR BIRATS ultrasound tahun 2013, ini yang terbaru. Ini menunjukkan bagaimana karakterisasi dari suatu massa. Untuk breast ultrasonografi ini adalah hal-hal yang harus kita laporkan. Yang pertama tadi adalah tissue composition, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua masuk pada grup mass. Untuk grup massa ini ada beberapa parameter yang harus kita laporkan, yaitu shape, kemudian orientasi, kemudian margin atau tepi, echo pattern, dan posterior features. Ini adalah suatu tabel yang menunjukkan karakterisasi dari suatu mass. Ini diambil dari ACR BIRAT ultrasound 2013. Pada ACR BIRAT ultrasound ini ada banyak parameter yang harus kita laporkan pada waktu kita melakukan USG payudara. Yang pertama adalah komposisi dari jaringan, tadi sudah saya sebutkan, apakah homogenus fat, apakah homogenus yang fibroglandular, ataukah yang heterogen. Kemudian temuan yang kedua adalah mass. Untuk mass sendiri, parameter-parameter yang harus kita laporkan adalah shape, bentuknya, misalnya apakah dia oval, round, atau irregular, kemudian orientasinya apakah paralel atau non paralel, kemudian margin atau tepinya circumscribe atau not circumscribe, echo pattern baik anechoic, hyperechoic maupun yang lain, kemudian posterior features. Posterior features ini juga ada beberapa, misalnya tidak didapatkan posterior features, didapatkan enhancement, shadowing, ataupun kombinasi. Setelah mass, kita akan bisa mendeskripsikan kalsifikasi. USG memang memiliki kelemahan untuk bisa memvisualisasikan kalsifikasi secara baik. USG biasanya hanya akan bisa menangkap kalsifikasi yang berada di dalam massa. Adapun kalsifikasi yang di luar massa biasanya agak sulit untuk bisa diidentifikasi. Tetapi apabila terlihat maka harus dilaporkan. Selanjutnya adalah associated features.
yang terdiri dari architectural distorsi, dark changes, skin changes misalnya, kemudian juga bagaimana hasil dari elastografinya, yaitu elasticity assessment-nya. Kemudian yang terakhir adalah special case, misalnya temuan simple cyst, cluster microcyst, ataupun complicated cyst, ataupun misalnya gambaran dari limfonodi, ini semuanya kita laporkan pada special cases. Kita akan belajar untuk melihat bagaimana normal dari breast ultrasonografi. Nah, untuk breast ultrasonografi ini biasanya kita akan bisa melihat suatu garis hiperechoik di tepi yang merupakan kutis, kemudian ada lemak subkutan, kemudian fibroglanduler, kemudian biasanya akan diikuti lemak lagi, dan yang terakhir adalah musculus pectoralis. Ini adalah gambaran yang normal. Jadi untuk normal breast ultrasound ini untuk kutis dan subkutis, biasanya untuk kutis sendiri biasanya ketebalannya hanya sekitar 2-3 mm, biasanya merupakan suatu garis echogenik yang superficial. Kemudian jaringan lemak akan tampak sebagai area yang hipoechoik, kemudian glandular tisu akan tampak sebagai area yang echogenik. Sementara untuk ductus akan tampak sebagai lesi-lesi yang tubuler hipoechoik. Nipple sendiri ini merupakan area yang harus kita eksplor lebih. Ini biasanya agak kesulitan karena seringkali pada area nipple ini akan tampak hipoechoik dan disertai shadow. Adapun untuk ligamentum Coopers biasanya akan tampak sebagai suatu garis echogenik yang tipis. Costa akan muncul sebagai pada potongan transversal akan muncul sebagai area-area hipoechoik, biasanya bentuknya oval. Jangan sampai dikelirukan dengan massa. Ya. Kemudian kita lanjut ke massanya sendiri. Tadi sudah kita sebutkan untuk massa ada 1, 2, 3, 4, 5 parameter yang harus kita evaluasi, yaitu bentuk, apakah oval, bulat, ataukah irregular, kemudian orientasi, batas, pola echo, dan posterior. Ini adalah contoh bentuk dari lesi payudara. Untuk lesi-lesi yang oval, ini adalah lesi yang bentuknya elip atau bentuknya seperti telur ya. Bisa juga memiliki undulasi, tetapi maksimal hanya sampai 3 undulasi. Jadi bisa 2-3 undulasi masih masuk pada golongan yang oval. Kemudian untuk yang bentukan bulat, biasanya dia sferis atau ball shape, atau sirkular atau globular, dan yang irregular adalah yang tidak masuk ke dua grup tadi, tidak oval ataupun tidak membulat. Nah, lesi-lesi yang irregular ini memang biasanya lebih mengarah ke lesi-lesi maligna. Ini ya contoh-contohnya untuk yang lesi bulat, kemudian lesi yang dengan undulasi, dan yang terakhir adalah lesi yang irregular. Yang kedua setelah bentuk adalah orientasi. Untuk orientasi dari lesi-lesi payudara kita bagi menjadi 2, yaitu paralel dan tidak paralel. Yang dimaksud dengan paralel berarti bahwa aksis dari lesi itu paralel dengan kulit, atau wider than tall, atau horizontal ya. Biasanya ini terjadi pada lesi-lesi yang jinak, karena pada lesi yang jinak biasanya masanya tersebut tidak berusaha infiltrasi ke jaringan atau lebih ke dalam, tetapi hanya membesar ke samping. Sementara untuk lesi-lesi yang tidak paralel, di mana dia tidak sejajar dengan kulit, maka muncul suatu gambaran yang taller than wide atau vertikal, dan biasanya kadang-kadang bisa juga membentuk gambaran yang membulat ya. Kalau membulat masuk di yang not paralel. Nah, ini adalah contoh skematik. Untuk gambar yang pertama adalah gambar yang di atas adalah gambaran dari lesi-lesi maligna. Dia berusaha untuk infiltrasi ke dalam sehingga lesi yang muncul adalah yang vertikal. Sementara gambar yang kedua dia tidak infiltrasi ke jaringan sekitar sehingga hanya membesar ke samping, sehingga membentuk gambaran yang oval atau paralel. Selanjutnya adalah, ini contoh, ini salah satu contoh lagi dari yang tidak paralel, meskipun lesinya kecil, tapi kalau kita melihat bahwa dia tidak horizontal, kemudian tepinya irregular, harus hati-hati. Biasanya lesi yang tidak paralel tersebut adalah lesi malignansi. Kemudian untuk margin.
Untuk lesi payudara ini kita harus memperhatikan apakah marginnya circumscribe, berbatas tegas, ataukah yang tidak circumscribe. Untuk not circumscribe ini ada lagi pembagian-pembagiannya. Bisa saja indistinct atau angular, jadi ada area-area yang bersudut membentuk acute angle, kemudian bisa juga microlobulated ataupun spiculated. Untuk yang not circumscribe biasanya cenderung lebih ke arah yang malignancy. Kemudian echo pattern. Untuk echo pattern sendiri harus kita bedakan apakah dia anechoic seperti contoh gambar ini, berarti dia hitam jernih, biasanya cenderung pada lesi-lesi yang kistik, maka juga akan kita lihat adanya gambaran posterior enhancement. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian gambaran yang hypoechoic, ini bisa kita jumpai misalnya pada complicated cyst ataupun mungkin pada fibroadenoma. Kalau kita lihat keduanya mirip ya antara complicated cyst dengan fibroadenoma. Untuk membedakannya maka diperlukan suatu teknik khusus, pasiennya diminta untuk bergerak sehingga pada complicated cyst maka gambaran debris yang berada di dalam kistanya ini akan bergerak atau berpindah. Sementara untuk fibroadenoma tidak akan terjadi perpindahan area yang hipoechoiknya tadi. Selanjutnya kita harus mempelajari adanya complex mass. Complex mass artinya adalah suatu massa yang terdiri dari area solid dan area kistik. Ini adalah salah satu contoh gambar, ada seorang perempuan mengeluhkan adanya benjolan. Pada gambaran USG ternyata kita dapatkan bahwa dominasi lesi tersebut adalah solid, namun ada area kistiknya. Kemudian kita lakukan biopsi guiding ultrasound, dan memang ternyata biopsi guiding ini sangat bermanfaat karena bisa mengarahkan jarumnya pada area yang solid. Kalau seandainya dilakukan biopsi tetapi blind tanpa guiding, maka jarumnya bisa jadi akan masuk di area kistik yang mungkin akan didapatkan hasil yang negatif. Dan pada pasien ini ternyata lesinya adalah merupakan lesi malignansi. Berikutnya, parameter yang harus kita tetapkan pada USG adalah posterior acoustic features. Untuk posterior acoustic features ini bisa berupa acoustic enhancement ataupun bisa juga edge enhancement. Kalau yang acoustic enhancement ini juga bervariasi, bisa saja suatu lesi sama sekali tidak punya ya acoustic features, tetapi bisa juga enhance, bisa shadowing ataupun bisa combine pattern. Jadi bisa kita lihat ya yang gelap ini adalah yang shadowing, sementara gambaran yang sangat terang yang putih itu adalah yang enhancement. Ini contoh kasusnya, ada suatu lesi. Kita bisa melihat bahwa di dalam lesi yang anechoic itu ternyata kita dapatkan internal echo. Tetapi pada gambar ini kita bisa melihat bahwa pada posterior lesi ini sangat terang. Inilah yang dikenal dengan posterior enhancement. Nah, posterior enhancement ini sangat karakteristik pada lesi-lesi yang kistik. Jadi pada lesi ini meskipun bukan merupakan simple cyst tapi merupakan complicated cyst, tetapi tetap memiliki posterior enhancement. Dan yang di sebelahnya ada suatu lesi yang irregular disertai dengan posterior shadow, dan ini hasil patologinya adalah lesi malignansi. Berikutnya adalah kalsifikasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalsifikasi ini memang kurang begitu bagus tervisualisasi dari USG. Kecuali misalnya kalsifikasinya di dalam massa. Nah, mikrokalsifikasi biasanya kita tetapkan apabila ukurannya kurang dari 0, mm dan mikrokalsifikasi ini bisa berada di dalam massa, bisa di luar massa atau bisa juga berada intraduktal. Ini adalah contoh mikrokalsifikasi. Gambar yang pertama adalah gambar mikrokalsifikasi pada mamografi. Pada mamografi memang mikrokalsifikasi akan terlihat secara detail. Dan pada gambar di sebelahnya ada suatu massa dan di dalam ada mikrokalsifikasinya. Jadi mikrokalsifikasi yang intralesi juga akan mudah didetek dengan USG. Tetapi kalau yang di luar lesi memang membutuhkan resolusi yang lebih baik.
Kemudian associated features ini terdiri dari dark changes, skin changes, edema, gambaran vaskuler, dan elasticity assessment. Ini juga harus kita laporkan dari hasil USG-nya. Yang pertama ini dark dilatasi, yaitu pelebaran dari ductus lactiferus. Harus kita perhatikan apakah ini merupakan suatu kondisi fisiologis, misalnya pada ibu menyusui, atau mungkin pada kondisi patologis, misalnya pada perempuan-perempuan dengan papilomatosis, di mana ada lesi-lesi pada ductus yang menimbulkan sumbatan sehingga menimbulkan dilatasi pada ductus. Kemudian juga breast edema. Breast edema bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa juga karena kelainan sistemik maupun pada kelainan lokalized, misalnya pada inflamasi, kemudian pada postoperasi, maka kita bisa melihat adanya cairan yang masuk ke jaringan payudara. Nah, ini kita kenal dengan istilah breast edema. Dan untuk spesial cases-nya ada simple cyst, cluster microcyst, complicated cyst, dan sebagainya. Nah, biasanya ini kita buat secara sederhana, misalnya kistanya ada 10, sementara ukurannya kecil-kecil, ya mungkin kita cukup melaporkan misalnya tampak gambaran multiple simple cyst misalnya. Jadi tidak perlu satu persatu kita hitung. Demikian juga gambaran limfonodi, baik intramamari, kemudian axillary, ataukah gambaran vascular abnormality, misalnya kita dapatkan Maunder disease, adanya gambaran seroma atau post-surgical fluid collection, maupun fat necrosis, ini juga harus dilaporkan. Ini contoh gambaran cluster microsis. Kita bisa melihat adanya gerombolan dari lesi-lesi kecil anechoik, biasanya ukurannya lebih kecil dari 2-3 cm ya, bergerombol, ini akan membentuk cluster microsis. Kemudian gambar berikutnya, ini contoh complicated cyst, tadi sudah saya terangkan. Jadi kalau complicated cyst ini sebetulnya mirip dengan simple cyst. Kalau simple cyst anechoik, tetapi pada complicated cyst ini ada internal echo, tetapi sama-sama memiliki posterior enhancement yang kuat. Kita akan bisa melihat adanya fluid ataupun fluid debris level yang nanti akan berubah dengan berubahnya posisi pasien. Kemudian adanya massa baik pada kulit, kemudian adanya benda asing maupun lymph node, ini juga harus dilaporkan. Ini contohnya gambaran limfonodi. Limfonodi ini gambarannya mirip ginjal kecil ya, jadi seperti ada korteks, ada medulanya ya, jadi ada fat di tengahnya. Ini sangat penting, ini adalah gambaran dari limfonodi yang normal. Tetapi kalau kita sudah menemukan limfonodi yang kehilangan hilar fatnya atau bentuknya sudah berubah, tidak lagi oval tetapi membulat, maka kita harus hati-hati karena kemungkinan ini merupakan suatu limfonodi yang sudah mengalami metastasis. Kemudian gambar yang di sebelahnya adalah gambaran implan ya. Tadi sudah saya sampaikan USG bisa untuk mengevaluasi adanya implan. Untuk vaskularisasi ini yang harus kita laporkan yaitu ada tidaknya vaskularisasi, kemudian apakah muncul di dalam lesi ataukah berdekatan dengan lesi, ataukah mungkin justru timbul peningkatan vaskuler yang difus di sekitar lesi. Ini contohnya suatu lesi dengan vaskuler yang cukup banyak, ternyata ini adalah suatu hipervaskuler fibroadenoma, dan di atasnya kita bisa lihat bahwa lesinya hanya memiliki vaskuler tunggal, tapi di sekitarnya ada juga vaskularisasi, dan yang terakhir ini kita bisa lihat bahwa lesinya irreguler, memiliki vaskularisasi yang multiple, baik di dalam maupun di sekitar lesi, dan juga di dalam, di sekitar, dan di tepi lesi. Dan yang ketiga inilah yang merupakan gambaran vaskularisasi pada lesi malignansi. Selanjutnya untuk important finding lesion yang harus kita perhatikan bahwa ukuran lesi harus kita tetapkan, kemudian diambil dari paling tidak 2 dimensi apabila memungkinkan dengan 3D. Dan tadi bahwa tidak perlu melaporkan semua lesi-lesi yang simple cyst yang kecil ya. Jadi misalnya simple cyst-nya 20 ya tidak usah dilaporkan semua. Jadi yang penting dilaporkan adalah lesi kistiknya yang terbesar atau mungkin yang kita curigai bahwa mungkin ada lesi malignansinya.
Dan pada saat membuat gambar, ukuran-ukuran itu sebaiknya dilakukan setelah kita membuat satu rekaman yang tanpa ukuran. Nah, seringkali kita membuat ukuran-ukuran yang akhirnya menutup lesinya. Sehingga tolong untuk pengambilan gambarnya, yang pertama adalah tanpa kaliper, kemudian baru yang kedua dengan kaliper. Ini gambaran dari clock face notation untuk pembuatan expertise-nya. Jadi kita tetapkan dulu apakah dia di kanan atau di kiri, kemudian pada jam berapa lesinya, kemudian bagaimana transducer orientasinya, dan juga dilaporkan jarak abnormalitas tersebut dengan nipple. Dan ini yang grup D adalah multiple bilateral circumscribed mesh. Untuk multiple maka biasanya dia cenderung ke arah yang benign. Misalnya pada multiple cyst tadi ya. Kemudian tetap sama, kita laporkan lokasinya di mana, kemudian bagaimana dengan ukurannya. Ini yang terakhir, ini contoh dari image labeling. Jadi harus kita tulis ini dibuat di mana, lokasinya di mana, kemudian tanggal pemeriksaannya, kemudian nama pasien, identifikasi dari umur pasien, juga ditetapkan kanan dan kirinya. Dan yang keenam adalah lokasi anatominya menggunakan clock face, tadi sudah saya terangkan. Dan yang terakhir mestinya harus ada nama dari pemeriksaannya. Nama dari pemeriksanya. Kalau di Indonesia memang biasanya ultrasonografi akan dikerjakan oleh dokter spesialis radiologi. Tetapi kalau di luar negeri ada beberapa yang menggunakan sonografer. Mereka dilatih untuk bisa melakukan ultrasonografi. Tetapi untuk ekspertisnya tetap menjadi kewajiban dari radiolog. Dan jangan lupa selalu di-compare, dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya dan juga dengan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan mamografi maupun dari pemeriksaan MRI. Dan ini tentang komposit dari reportnya ya, apa saja yang harus dilaporkan. Ini kita bisa melihat dan nanti semuanya akan dirangkum dalam assessment kategori. Nanti untuk BIRADS ultrasonografi ini sama dengan BIRADS MRI maupun BIRADS mamografi, nanti dibagi menjadi 6, yaitu kategori 0 apabila incomplete, kategori 1 negatif, kategori 2 benign, kemudian 3 probably benign, yang 4 adalah suspicious, kemudian highly suggestive malignancy, dan yang ke-6 apabila sudah terbukti dari hasil biopsinya adalah malignancy. Ini ya untuk kategori 0, biasanya apabila dia belum sempurna, jadi memerlukan konfirmasi dengan pemeriksaan sebelumnya atau mungkin dengan pemeriksaan yang lain, maka kita gunakan kategori 0. Kemudian kategori 1 berarti negatif. Untuk yang kategori 2 atau benign biasanya kita lakukan atau mungkin kita simpulkan apabila kita menemukan satu atau beberapa simple cyst, temuan intramammary lymph node, adanya fluid collection post-surgical atau adanya seroma, kemudian breast implant, atau mungkin adanya complicated cyst atau FAM tetapi tidak terdapat perubahan setelah dievaluasi selama 2-3 tahun. Kemudian kategori 2 ini juga harus diikuti dengan manajemen rekomendasi. Untuk rekomendasi kategori 2 hanya cukup rutin screening. Untuk yang kategori 3, probably benign, ini adalah suatu solid mass yang circumscribe, kemudian oval dan paralel. Biasanya kita temukan apabila kita membuat interpretasi dari fibroadenoma mame. Untuk kategori 4 adalah suspicious, jadi ini memiliki likelihood of malignancy-nya 2-95%. Kemudian yang kategori 5 sudah highly suggestive, berarti lebih dari 95%. Kalau yang kategori 6 berarti 100% sudah proof sebagai suatu lesi malignancy. Dan sebagai catatan bahwa di luar negeri untuk bisa mendapatkan sertifikasi sebagai radiolog yang expert di bidang breast imaging, maka harus melakukan paling tidak 300 breast ultrasound ya dalam 36 bulan. Kemudian nanti juga akan selalu dievaluasi setelahnya, dan ternyata ini
harus melakukan paling tidak 100 pemeriksaan ya per tahun supaya dia bisa tetap memiliki sertifikasi tersebut. Ini adalah sedikit tentang BIRADS yang terbaru, BIRADS update. Untuk leksikon ultrasonografi ada beberapa perubahan. Ini yang perlu dicatat bahwa adanya pembagian mesh shape, round, oval, lobulated, irregular, architectural distortion, ataupun adanya margin yang circumscribe, obscure, ini sudah tidak dipakai lagi. Penggantinya adalah 2. Jadi untuk shape hanya dibagi menjadi 3, oval, round, atau irregular sudah tidak ada lagi lobulated. Kemudian untuk legend boundary ada istilah abrupt interface, echogenic halo sudah dihilangkan. Kemudian untuk margin ini sudah diganti dengan circumscribe dan not circumscribe yang terbagi menjadi angulated, microlobulated, spiculated, dan indistinct. Kemudian untuk orientasi sudah tidak dipakai lagi istilah wider than tall ataupun taller than wide, tetapi digunakan paralel atau not paralel. Dan untuk lesi yang solid, oval, circumscribe, complicated cyst, dan cluster microcyst sekarang dikelompokkan ke BIRADS 3. Ini yang tissue composition juga ini adalah penambahan baru pada BIRADS yang terbaru untuk breast ultrasonografi. Elasticity, tadi juga saya sampaikan, ini juga merupakan tambahan yang terbaru. Dan yang terakhir untuk konklusi dari apa yang sudah kita bicarakan untuk hari ini bahwa teknik untuk breast ultrasonografi ini membutuhkan transducer yang high resolution, kemudian tadi untuk report structure-nya harus lengkap, dan yang jelas breast ultrasonografi ini sangat bermanfaat untuk bisa mendeteksi adanya breast disease karena simple, sensitif, kemudian sangat useful, tetapi juga memiliki kelemahan yaitu operator dependent dan juga memiliki pitfall. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.